Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak cerdas. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua tetap sehat ya, serta tetap bersemangat. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warsukni fahma. Amin. Anak-anak, mari kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Kita lanjutkan masih pada tema 4, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Selamat menyimak. Anak-anak, tahukah kalian ada berbagai pekerjaan yang digeluti oleh masyarakat di Indonesia? Di antara pekerjaan-pekerjaan tersebut, ada yang memerlukan keahlian-keahlian tertentu dan ada juga yang tidak memerlukan keahlian khusus. Pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus sering disebut sebagai profesi. Ada orang yang berprofesi sebagai petani, perajin, dokter, guru, artis, pelukis, dan lain sebagainya. Pekerjaan merupakan bagian dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam satu kegiatan ekonomi, ada beberapa pekerjaan yang terlibat. Anak-anak, dalam kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama disebut produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut sebagai produsen. Yang kedua, distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Sedangkan orang-orang yang melakukan distribusi disebut dengan distributor. Selanjutnya, yang ketiga adalah konsumsi. Apakah yang dimaksud dengan konsumsi? Nah, konsumsi ini adalah memakai atau menggunakan barang maupun jasa hasil dari produksi. Orang yang melakukan konsumsi disebut sebagai konsumen. Berdasarkan 3 kegiatan ekonomi ini, perlu anak-anak ketahui bahwa hanya ada 2 kegiatan yang melibatkan berbagai jenis pekerjaan. Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Untuk kegiatan ekonomi, yang pertama adalah kegiatan produksi. Dalam kegiatan produksi ini melibatkan berbagai jenis pekerjaan. Adapun kegiatan produksi makanan, sedangkan pekerjaan yang terlibat di dalamnya antara lain juru masak atau koki. Selanjutnya, pada kegiatan membuat pakaian, pekerjaan yang terlibat antara lain adalah penjahit dan desainer. Apakah kalian tahu desainer? Desainer adalah perancang busana. Nah, kegiatan yang ketiga ialah membuat bangunan. Pekerjaan yang terlibat misalnya ada tukang kayu, kuli bangunan, arsitek, dan lain sebagainya. Kalian tahu apa itu arsitek? Ya, arsitek adalah perancang bangunan. Jadi, sebelum dibuat bangunan, ada yang merancang konstruksi dan bentuk bangunan. Itulah yang disebut dengan arsitek. Yang keempat, kegiatan dalam bidang kesehatan. Misalnya,
pekerjaan yang terlibat. Ada dokter, ada perawat, bidan, apoteker, dan lain sebagainya. Dan yang kelima, kegiatan dalam bidang kecantikan, misalnya tukang salon, tukang pangkas rambut. Kegiatan ekonomi yang kedua yaitu distribusi, yaitu orang yang melakukan distribusi disebut dengan distributor. Nah, dalam kegiatan distribusi ini ada juga beberapa jenis pekerjaan yang terlibat. Misalnya, kurir, ada sales, ada pedagang. Nah, anak-anak, itulah dua kegiatan ekonomi yang di dalamnya terlibat berbagai jenis macam pekerjaan. Sekarang, mari kita amati beberapa pekerjaan yang biasa kita temui di sekolah. Yang pertama, jenis pekerjaan tentunya ada guru. Kegiatan guru tentunya adalah mengajar siswa. Yang kedua, ada kepala sekolah. Kepala sekolah ini kegiatannya adalah mengatur jalannya kegiatan di sekolah. Ketiga, tenaga administrasi. Kegiatan tenaga administrasi yaitu mengurus administrasi sekolah. Yang keempat, ada petugas perpustakaan. Kegiatannya melayani peminjaman buku. Dan yang kelima, ada penjaga sekolah. Tentunya kegiatannya adalah mengurus kebersihan dan menjaga keamanan sekolah. Nah, anak-anak, sekarang saatnya kalian untuk mengerjakan tugas. Silahkan kalian tulis pada buku tulis masing-masing. Isilah tabel berikut ini dengan informasi yang tepat. Kalian tulis tabelnya, kemudian kalian isi. Yang pertama di sini ada kegiatan ekonomi. Misalnya, yang pertama yaitu restoran. Lalu kalian tulis pekerjaan apa saja yang terlibat di dalam restoran. Begitu juga di pasar, ada pekerjaan apa saja. Kemudian yang ketiga, di bank. Yang keempat, jasa catering, ada pekerjaan apa saja. Dan yang kelima, pabrik sepatu. Nah, kalian tulis sebanyak-banyaknya yang bisa kalian temukan. Ada pekerjaan apa saja di sana. Anak-anak, masihkah kalian ingat materi kemarin, yaitu tentang gambar bentuk? Kali ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis gambar bentuk. Nah, gambar bentuk yang pertama adalah gambar kubistik, atau bisa juga kita sebut dengan kubistis, yaitu menggambar bentuk objek yang berbentuk kubus, misalnya gambar meja, lemari, dan televisi. Jenis yang kedua adalah gambar silindris, yaitu menggambar benda yang berbentuk tabung atau silinder, misalnya gambar botol, gendang, dan vas bunga. Selanjutnya, jenis yang ketiga, yaitu gambar bebas, adalah gambar benda yang bentuknya tidak beraturan, misalnya menggambar binatang, menggambar pohon maupun tumbuhan, dan menggambar manusia. Anak-anak, dalam menggambar bentuk tentunya ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, yaitu tentang prinsip-prinsip gambar bentuk. Yang pertama, kita harus memperhatikan model atau objek yang dijadikan sebagai acuan gambar. Yang kedua, proporsi. Proporsi adalah keseimbangan ukuran antar bagian gambar. Yang ketiga, ada komposisi, yaitu peletakan susunan gambar untuk memberi kesan seimbang, menyatu,
seirama, dan selaras. Yang keempat, perspektif, yaitu penggambaran besar kecil gambar benda berdasarkan letaknya. Selanjutnya yang kelima adalah gelap terang, yaitu penggambaran gelap di satu sisi dan terang di sisi yang lainnya. Anak-anak, sekarang saatnya kalian untuk mengerjakan tugas, yaitu silakan untuk membuat sebuah gambar benda dengan jenis kubistis atau kubistik. Kalian boleh mencari contoh di internet. Gambarnya tidak perlu pakai pewarna, cukup dengan gelap terang saja. Baiklah anak-anak, mari kita lanjutkan materi pada pembelajaran yang keenam, yaitu tentang unsur-unsur cerita. Tahukah kalian apa saja unsur-unsur dalam sebuah cerita? Mari kita pelajari bersama-sama. Unsur dalam suatu cerita dibagi menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Yang pertama adalah unsur intrinsik. Unsur intrinsik merupakan unsur yang ada di dalam suatu cerita. Unsur intrinsik ini terdiri dari tema, tokoh dan penokohan, latar, bisa berupa latar waktu maupun latar tempat. Selanjutnya ada alur. Alur ini adalah jalannya suatu cerita. Bisa alur maju, alur mundur, maupun alur maju dan mundur. Selanjutnya adalah amanat atau pesan moral yang ada dari suatu cerita. Unsur yang kedua adalah unsur ekstrinsik, yaitu unsur yang ada di luar cerita atau bahwa pembaca menyimpulkan atau bisa mendapatkan unsur ini setelah membaca cerita. Unsur ekstrinsik ini terdiri dari bahasa, dan yang kedua adalah gaya bahasa. Anak, apakah kalian masih ingat cerita tentang pemimpin idola adalah pemimpin yang jujur? Nah, mari kita pelajari tentang sikap jujur. Sikap jujur diajarkan oleh setiap agama. Sikap jujur juga sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila. Kejujuran dalam bersikap dan berperilaku akan bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Berikut ini adalah beberapa manfaat dari bersikap jujur. Yang pertama, mendapat ketenangan dalam menjalani kehidupan. Yang kedua, mendapat kepercayaan dari orang lain. Yang ketiga, terhindar dari tindakan yang melanggar norma dan hukum. Yang keempat, menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab dan amanah. Selanjutnya, silakan anak-anak untuk mengerjakan tugas. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan tepat. 1. Mengapa kita harus bersikap jujur? 2. Sebutkan manfaat dari bersikap jujur. 3. Akibat apa yang akan diterima jika seorang siswa tidak bersikap jujur? Silahkan kalian tulis di buku tulis masing-masing. Selamat mengerjakan. Anak-anak, demikianlah materi pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak dapat memahami materi dan dapat mengerjakan tugas dengan baik.
Mari kita akhiri dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.